Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kenal beberapa pondok pesantren besar di Nusantara ini, terutama di Jawa ya. Ada ada pondok pesantren Sidogiri, ada pondok pesantren Al-Khazini, Buduran Sidoarjo, ada pondok pesantren Doresmo atau kata orang Madura Desarmah, ada pondok pesantren Demangan, Syekh Khalil, Bangkalan yang menjadi rujukan bahkan menjadi guru dari banyak ulama-ulama. Ada juga Mbah Hamid Pasuruan. Ternyata leluhur-leluhur beliau, salah satunya yaitu Pangeran Atas Angin. Jadi Pangeran Atas Angin ini dulunya ke Jawa itu karena mengejar sinar. Jadi mengejar sinar karena ada wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini bisa dikatakan hadis ya, tetapi sayang rawinya ini kan mungkin rawi secara keluarga kita tidak akan menemukan di kitab-kitab Kutubus Sittah, apalagi di Sahih Bukhari Muslim. Jadi mungkin secara rahasia ya, bahwa Islam itu akan berkembang dari timur. Islam itu akan berkembang dari timur, dan nama Jawa disebut oleh Rasulullah ketika itu. Tetapi nah gini. Nah, Islam berkembang dari timur, dan kita lihat sekarang ya negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai ini sekarang menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Apalagi kalau kita melihat jemaah haji di Indonesia, wow, sampai antrinya luar biasa. Ternyata sabda Rasulullah SAW itu tidak keliru. Bayangkan kita ini jauh dari Arab, tetapi kita menjadi Islam terbesar di seluruh dunia. Jadi begini, dulu Pangeran Atas Angin ini mengejar sinar ke timur karena ada wasiat dari Rasulullah SAW bahwa ketika ada cahaya maka cari cahaya itu, gitu ya. Kalau tidak salah, aukamakol wallahu alam ya. Sehingga ketika melihat itu, Sunan Atas Angin ini, Pangeran Atas Angin ini segera ke timur, gitu ya. Ternyata beliau bertemu dengan, ketika ke timur, ternyata di timur sudah ada orang yang bertapa mencari sinar itu juga. Namanya adalah Pangeran Jambu Karang namanya. Nah, singkat cerita, ketika bertemu, Pangeran Jambu Karang ini sudah mengejar cahaya itu duluan. Ditanyalah bertemu, kenapa engkau agamanya apa, gitu ya? Apakah engkau beragama ini, gitu ya? Bukan, saya ini bukan beragama ini, tetapi saya ini adalah orang Linuih, gitu. Orang yang sakti saya ini, gitu. Akhirnya ya sudah, gini aja, coba saya ingin tahu kesaktian kamu, gitu ya. Nah, yang kalah nanti harus tunduk gitu kepada yang menang. Ternyata kesaktian Pangeran Jambu Karang ini kalah dengan Pangeran Atas Angin. Nah, kemudian karena kalah itu, kemudian Pangeran Jambu Karang ini menikahkan anaknya dengan Pangeran Atas Angin. Dan Jambu Karang ini kemudian pergi ke Mekah untuk berhaji. Nah, setelah mendapat pemahaman dari Pangeran Atas Angin ya, jadi pergi haji, dan Pangeran Atas Angin menikah dengan anaknya Pangeran Jambu Karang, namanya Rubiah Bekti namanya. Dikaruniai kalau nggak salah 5 anak. Jadi wasiatnya itu kemudian berwasiat memberitahu kepada Pangeran Jambu Karang, gitu ya. Karena Pangeran Atas Angin ini adalah duri Rasulullah SAW.
Wasiatnya begini. Penget pangendikanipun susuhunan atas angin dumateng Ratu Jambu Karang. Jambu Karang ini keturunan raja-raja di Jawa Barat, di Pajajaran. Kalau di manuskrip ini disebut juga ada Siung Wanara juga nanti di atasnya. Pesannya begini. Penget pangandikanipun susuhunan atas angin dumateng Ratu Jambu Karang. Ingsun kersa wirayatipun Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pangandikanipun, anak putu ingsun kabeh lamun ing besuk ana cahya ing nusa Jawa, sundul ing langit putih rupane, sira dikebet ambedak krana cahya tuwuh ing ardi panungkulan, ya pusering nusa Jawa iku metu angejawi cahya merdeka dewe, ya merdikaning Allah, ya susuhunan ratu rupaning besuk retno kumolo inten jumamen. Artinya kurang lebihnya begini. Jadi Pangeran Atas Angin ini berwasiat kepada Ratu Jambu Karang. Kami aku gitu ya. Ingsun itu sebutan orang yang apa namanya? Di atas gitu ya. Jadi dulu itu kalau bukan kalangan anut tidak pernah menyebut ingsun gitu. Jadi ingsun itu adalah raja atau orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilangnya ingsun. Makanya kemudian kiai-kiai itu untuk menyebut dirinya itu ingsun bukan kawulo itu sulit ketika itu, sehingga dan kemudian kiai-kiai mengembangkan memaknai Jawa itu semuanya pakai ingsun, sehingga tidak memandang lagi status sosialnya, semuanya kalau nyantri nyebutnya ingsun untuk saya. Aduh. Mengajarkan persamaan. Jadi lanjut aja ya. Jadi intinya begini. Saya mendapat gitu ya, mendapat wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak putu ingsun kabeh semua ajuku gitu ya. Apabila kemudian hari muncul 3 cahaya menjulang tinggi ke langit berwarna putih di Pulau Jawa, segeralah kamu mencari. Ambedak siro dikebat, ambedak segera mencari gitu ya. Yang tahu bahasa tolong diartikan. Segeralah kamu mencari dan mendatangi nur atau cahaya tersebut yang muncul di Gunung Panungkulan. Itulah pusat Pulau Jawa. Kemunculan cahaya itu muncul dengan sendirinya, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai ratu di kemudian hari kelak begitu ya. Kelak akan menjadi pembawa cahaya, penegak kebenaran. Artinya menyiarkan agama Islam gitu ya. Jadi ya patutlah kemudian Islam berkembang dari timur. Jadi dan anak cucu-cucunya dari Pangeran Atas Angin yang menikah dengan anaknya Pangeran Jambu Karang ini ya melahirkan pesantren-pesantren besar yang saya sebutkan tadi itu. Jadi
luar biasa gitu ya, subhanallah.